Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurpadila SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam pada 3 Baranti. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan tentang praktik baik yang telah saya terapkan di kelas 4, yaitu pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. SD Negeri 3 Baranti adalah salah satu sekolah yang terdapat di Kabupaten Sidenreng Rapang, tepatnya di Kecamatan Baranti. Sekolah ini berada pada lokasi yang cukup strategis. Namun, bukan berarti tidak memiliki tantangan dalam penerapan kurikulum merdeka. Di antara tantangan yang saya hadapi adalah terdapat beberapa peserta didik yang kurang berminat dan bersemangat saat pelajaran berlangsung. Selain itu, pada rapor pendidikan juga terdapat beberapa indikator yang perlu dibenahi. Salah satunya adalah indikator kualitas pembelajaran, di mana terdapat subindikator metode pembelajaran yang perlu lebih ditingkatkan lagi. Melihat situasi dan kondisi ini, tentunya saya sebagai guru mempunyai tanggung jawab dalam menangani masalah ini. Dan yang saya lakukan adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Adapun yang saya lakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi ini adalah yang pertama, merancang pembelajaran yang berfokus pada tujuan bermakna yang ingin dicapai. Dalam hal ini, saya merancang asesmen yang melibatkan fisik, emosi, dan stimulus yang tepat untuk proses berpikir. Merancang pembelajaran untuk mengkonkretkan hal-hal yang akan dilakukan di dalam kelas. Menyusun strategi proses implementasi pembelajaran, serta kemungkinan hambatan yang perlu disiapkan dan diantisipasi. Yang kedua, saya bertindak sebagai fasilitator. Dalam hal ini, melakukan refleksi, mampu berkomunikasi yang dapat memberdayakan peserta didik agar mampu mandiri dan memanfaatkan potensi dirinya, membimbing peserta didik membangun pemahamannya baik dalam situasi berkelompok maupun pribadi, serta mengarahkan untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan hal-hal yang belum dipahaminya. Yang ketiga, bertindak sebagai motivator. Dalam hal ini, saya memastikan kondisi yang membuat peserta didik nyaman untuk mengakomodasi unsur keberagaman dengan tetap mengedepankan empati dan harmoni, menumbuhkan keinginan peserta didik untuk mengembangkan pola pikir bertumbuh, dan selanjutnya menumbuhkan semangat peserta didik untuk mampu mengendalikan diri secara internal dengan komunikasi yang positif. Pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya terapkan dalam praktik baik ini adalah diferensiasi konten. Dalam hal ini, saya menyediakan berbagai konten terkait dengan materi pembelajaran. Ada yang berupa video, ada yang berupa artikel, ataupun gambar-gambar menarik. Selain itu, saya juga menyiapkan kartu Make a Match. Yang kedua, saya menggunakan diferensiasi proses, di mana diferensiasi proses adalah kegiatan yang bermakna bagi peserta didik sebagai pengalaman belajarnya di kelas, bukan kegiatan yang tidak berkolerasi dengan apa yang sedang dipelajarinya. Dalam hal ini, yang saya lakukan adalah membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok kecil, melakukan scaffolding atau pemberian bantuan kepada kelompok yang mengalami kesulitan agar mereka dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Selain itu, saya juga memberikan beberapa pertanyaan pemantik untuk menggali potensi diri peserta didik. Yang ketiga adalah diferensiasi produk, di mana diferensiasi produk ini adalah sebagai pembeda atau hasil pembelajaran yang perlu dilakukan siswa untuk mengukur yang diharapkan dari peserta didik. Diferensiasi produk yang digunakan peserta didik dalam praktik ini yaitu mereka diberi kebebasan untuk memaparkan hasil pemahamannya
sesuai dengan yang mereka minati. Dalam hal ini, ada yang menggunakan kartu Make a Match, ada yang memaparkan dalam bentuk nyanyian, dan ada pula yang membacakannya secara langsung di depan kelas. Pembelajaran berdiferensiasi bukan untuk membeda-bedakan peserta didik berdasarkan minat ataupun gaya belajar mereka, tetapi melalui pembelajaran berdiferensiasi, guru sebagai fasilitator mampu memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan latar belakang peserta didik yang berbeda-beda. Nah, dari praktik baik yang saya terapkan, hasil yang saya peroleh adalah yang pertama, peserta didik terlibat sepenuhnya dalam proses pembelajaran. Terlihat dari antusias ketika melakukan diskusi pembelajaran. Yang kedua, kebutuhan gaya belajar terpenuhi dengan berbagai kegiatan diskusi yang menyenangkan. Ketiga, tujuan pembelajaran dapat tercapai. Yang keempat, menunjang pembelajaran dengan diferensiasi konten, proses, dan produk. Yang kelima, menciptakan pembelajaran menyenangkan dan bermakna dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Adapun dampak yang diperoleh dari praktik baik yang telah saya terapkan, yaitu yang pertama, menjadi motivasi bagi guru atau rekan sejawat pada SD Negeri 3 Baranti untuk menciptakan inovasi dalam pembelajaran. Yang kedua, menjadi inspirasi bagi guru pendidikan agama Islam yang lain. Yang perlu saya lakukan ke depannya untuk lebih meningkatkan kualitas praktik baik yang saya lakukan adalah menyediakan waktu untuk merencanakan dengan matang aktivitas dalam satu kegiatan. Saya dapat berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat aktivitas yang menarik. Yang kedua, perencanaan pembelajaran juga harus menentukan peserta didik mana yang perlu pendampingan lebih dalam proses pembelajaran. Demikianlah pemaparan terkait dengan praktik baik yang telah saya lakukan dengan topik pembelajaran berdiferensiasi pada kelas 4. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.